الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, masih tentang prinsip-prinsip kebatilan Abul Hasan. At-tasi'ata asyrah yang ke-19, at-ta'nu fi ahli sunnati bi annahum mutasari'una musta'jilun. Mencela ahlu sunnah bahwasanya mereka adalah orang yang terlalu cepat, orang yang tergesa-gesa di dalam memberikan hukum. Tayyib. Ahlu sunnah yang sebenar, yang memang dalam ilmunya tidak bersikap seperti itu. Tetapi apa? Boleh jadi murid-murid yang baru belajar, mereka yang tergesa-gesa karena hamasiyah. Karena apa? Emosional yang mereka miliki. Tapi tidak layak perbuatan orang per orang macam itu dinisbatkan kepada apa? Ke semua keseluruhan ahlu sunnah. Karena kalam yang terpandang bukan kalam mubtadi'in, bukan kalam murid baru. Tapi yang terpandang adalah kalam ulamanya. Itu yang terpandang. Tayyib. Tapi intinya adalah memang ini sudah jadi syiar hizbiyun. Sebagaimana telah dikumpulkan tentang masalah ini, hampir seluruh hizbiyun selalu apa? Menuduh ahlu sunnah itu tergesa-gesa. Sampai bahkan apa? Jamaah tabligh menuduh ahlu sunnah wa jamaah itu mutasarriun. Juga apa? Bahkan menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yatasarra' fid dima dan seterusnya. Dan ini dusta. Tujuannya apa? Kembalinya kepada satu permasalahan untuk membatalkan kritikan orang-orang yang mengkritik walaupun dengan hujjah. Baik. Ketika dikatakan kepada Syekh Muqbil, antum mutasarriun, kata beliau, oh memang kami mutasarri' tapi dalam kebaikan. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kata beliau. Adapun untuk menghukumi, kata beliau, kami pelan-pelan. Lihat keadaan. Tayyib. Al-Ishrun yang ke-20, at-tadhahuru bitaraju indal ajz. Yaitu berpura-pura rujuk ketika mengalami kelemahan, ketika tidak mampu berhadapan amama ahlil haq, di hadapan ahlul haq, ma'al istimrari fil batil. Padahal dia masih terus-menerus di dalam kebatilan. Dan ini contohnya banyak sekali. Sejak di zaman salaf sampai apa di zaman sekarang. Sudah anak nukilkan di dalam kisah-kisah terdahulu. Seperti Ghailan ad-Dimashqi ketika apa? Menampilkan akidah qadariyahnya. Ketika dia dibawa ke Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dan di debat dia mengatakan, saya tobat. Ternyata apa? Setelah itu, setelah Umar meninggal, dia mendakwahkan lagi akidah qadariyahnya. Menunjukkan memang pura-pura rujuknya tadi hanyalah apa? Yaitu memang sekedar politik saja. Untuk menyelamatkan diri. Demikian pula banyak sekali bahkan di zaman Imam Ahmad. Ada contoh-contoh disebutkan di situ. Demikian pula Abul Hasan sendiri. Demikian pula Yusuf Qaradawi dan lain-lain. Banyak sekali. Ketika tidak mampu menghadapi hujjah, terutama di hadapan ulama besar, maka dia akan pura-pura rujuk. Nah, setelah itu dia mulai mencela para saksi-saksi yang menceritakan itu di hadapan para ulama, menunjukkan dia tidak jujur di dalam rujuknya tadi. Baik. Kemudian al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21, at-ta'nu fis salafiyyin an-nasihin bil haddadiyah. Mencela para salafiyun yang memberikan nasihat, menggambarkan mereka adalah haddadiyah, dan ini selalu orang-orang yang lemah, orang-orang yang lembek, dia akan menggambarkan ahlu sunnah itu apa? Orang-orang yang sangat keras. Meniru apa? Kelompoknya siapa ini? Abu Abdillah Mahmud Al-Haddad. Padahal kita nggak seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang berlebihan, tapi nggak boleh dinisbatkan kepada apa? Salafiyun. As-saniyatu wal ishrun yang ke-22, istikhdamul kuttabil majahil, menggunakan para penulis yang tidak dikenal, fi darbi ahli sunnah, untuk menghantam ahlu sunnah. Kenapa memakai penulis yang tidak dikenal? Agar apa? Agar nama mereka tidak jatuh ketika mereka kalah. Dan ini banyak dipakai bahkan sejak zaman salaf. Orang-orang yang mengkritik ahlu sunnah tetapi apa? Tetapi dia takut nanti terhantam balik, maka dia pakai nama samaran, pakai nama-nama yang tidak dikenal, pakai julukan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Baik, dan ini adalah apa? Ini adalah gaya munafikun, tidak berani terang-terangan, menuduh terang-terangan. Seperti apa? Di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay tidak terang-terangan menuduh Aisyah. Seandainya dia menuduh seperti Mistah, niscaya apa? Dia akan kena sebat 80 kali. Tapi yang kena siapa? Yang kena yang terang-terangan membicarakan itu, Mistah dan Hamnah dan lain-lain. Adapun yang penuduh yang asli, dia sembunyi tangan. Baik, ini adalah hizbiyun.
Tayyib. Kemudian asalisu wal ishrun yang ke-23 ittihamul amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari ar-radina ala ahlil ahwa, menuduh orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang-orang yang membantah ahlul ahwa bi annahum ahlut tashhiri wat tashwih, bahwasanya mereka suka mempopulerkan kesalahan orang lain dan suka memburuk-burukkan citra orang lain. Dan ini memang ucapan para mubtadi'ah dari kalangan Ikhwanul Muslimin, juga dari kalangan Sururiyun sejak dulu gitu. Tidak boleh kita mengkritik orang itu dengan menyebut namanya, tapi ikuti cara Nabi, mabalu qaumin. Sementara mereka berpaling dari dalil yang lain yang menyebutkan kadzaba Abu Sanabil, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, nyebutkan namanya. Jadi yang betul adalah sesuai dengan maqam dan sesuai dengan hajat. Kalau berhajat disebut nama, sebut nama. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Tapi ahlul ahwa dalam rangka untuk menjatuhkan kritikan ahlu sunnah dan menggambarkan bahwasanya yang dikritik adalah orang terdolimi, maka mereka menggambarkan ahlu sunnah ini memang suka memburuk-burukkan orang lain, suka menjatuhkan para ulama, sampai harus disebut-sebut nama dan seterusnya. Padahal bukan seperti itu. Tapi kita kritik sesuai dengan hajat. Kalau nggak berhajat, tidak perlu. Kalau hajat umat disebut nama, maka sebut nama. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Tayyib. Karena waktu kita terlalu berharga untuk selalu menyebut orang lain dan sebagainya. Tapi ini hanya ketika diperlukan saja. Tayyib. Maka yang menggunakan istilah macam ini, mereka adalah ahlu tajrih. Sebagaimana orang-orang roja mengatakan pengikutnya Hajuri adalah ahlu tajrih wa tahdzir. Atau mereka adalah ahlu tashhir wa tashwih. Ini semua adalah menunjukkan mereka itulah yang orang-orang yang hatinya berpenyakit, menggambarkan ahlu sunnah seperti itu. Padahal mereka sendiri berbuat seperti itu. Sebagaimana diceritakan ketika ana dijemput ke suatu tempat di Jawa Tengah itu, ada orang baru keluar dari roja. Dia mengatakan, antum terkenal, antum disebut-sebut terus oleh mereka, ditahdir mereka dan sebagainya. Tayyib. Bagaimana orang terkenal? Berarti disebut namanya itu. Menunjukkan mereka sendiri berbuat demikian. Tapi mereka menggambarkan kita inilah yang ahlu tashhir wa tashwih. Sementara mereka adalah ahlul hikmah dan penuh dengan kelembutan. Ini gambaran yang dusta. Tayyib. Ar-rabi'u wal ishrun yang ke-24 at-tadzahuru bil insafi wa da'wati ilal adl. Yaitu berpura-pura insaf. Yaitu kita adalah ahlul insaf. Kita adalah orang yang adil. Kita mendakwahkan kepada keadilan dan kesetimbangan. Wahumul hasaniyun bu'ada'u andalik. Padahal para hasaniyun itu jauh dari itu. Dan ini sering ana dengar dulu waktu di Jawa. Orang-orang Sururin mengatakan harus insaf ya akhi. Ya walaupun dia itu suka mendakwai para wanita berduaan, tapi dia juga rajin sholat. Dia juga mengajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan bukan tugas kita menimbang baik dan buruk seseorang. Itu terserah Allah nanti. Tapi kita cuma memperingatkan umat dari kebatilan orang ini yang menisbatkan diri kepada dakwah Nabi tapi tidak mengikuti pola Nabi di dalam dakwah. Tidak tahu mana yang khusus untuk Nabi dan mana yang harus dicontoh dari Nabi dan seterusnya. Dan juga para salaf. Intinya adalah mereka bergaya insaf untuk menuduh bahwasanya lawan mereka itu adalah orang yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Padahal prakteknya mereka itu yang jauh dari insaf. Al-khamisu wal ishrun yang ke-25 at-tadzahuru bittiba'id dalil. Yaitu bergaya atau berpura-pura mengikuti dalil. Wa huwa inda tiba'il hawa tasattara bi taqlidil ulama. Padahal ketika sedang mengikuti hawa nafsu, dia menutupi dirinya dengan mengekor kepada para ulama. Dan ini telah disebutkan dalam poin yang sebelum-sebelumnya itu. Mengaku harus tidak boleh taklid, harus ikut dalil, tapi kenyataannya ketika ikut hawa nafsu dan menyelisih dalil, mereka mengatakan qad sabaqani ala dzalik fulan wa fulan minal ulama. Kita telah didahului ulama, kita ikut ulama dan seterusnya. Ini menunjukkan mereka sebenarnya bukan ikut dalil, bukan ikut manhaj salaf, tapi mereka cuma ikut hawa nafsu. Kalau dalil sesuai dengan keinginan mereka, mereka katakan dalil begini-begini. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalil, mereka katakan, ini Syekh bin Bas berfatwa begini, Syekh Utsaimin berfatwa begini dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh dai yang katanya sedang terkenal itu si Adi Hidayat itu. Lulusan dari Libya katanya. Ana sih enggak kenal, tapi orang-orang mengatakan dia sangat disukai masyarakat. Karena sangat insaf, sangat ini. Ternyata dia berdalilkan dengan fatwa terdahulu dari ulama Lajnah Daimah. Adapun fatwa-fatwa yang belakangan enggak dia pakai.
fatwa yang lebih sesuai dengan dalil. Ini menunjukkan apa? Mereka bukan ikut dalil, tapi hanya ikut hawa nafsu. Tetapi apa? Bertopengkan dengan mengikuti ulama, atau bahkan bertopengkan dengan apa? Mengikuti salaf. Kita ini salaf dan seterusnya. Semua adalah dusta. Baik. As-sadisu wal ishrun, yang ke-26, iltimasul ma'adziri li ahlil ahwa. Berusaha mencari uzur-uzur untuk ahlul ahwa, lihat mintiqadati ahli sunnati alaihim, untuk meruntuhkan kritikan-kritikan ahlu sunnah terhadap mereka. Seperti apa? Ikhwanul muslimin yang suka memberikan uzur pada Sayyid Qutb, mengatakan Sayyid Qutb adalah pahlawan Islam, adalah mujahid, adalah syahid dan seterusnya. Ketika dikatakan dia mengatakan begini-begini, oh itu tidak mungkin. Didatangkan bukti ini dalam buku dia dan juga dalam apa surat kabar, menukilkan dari buku dia mengatakan apa? Inna ada watana ma'al yahud laisa diniyah wa inna ma min ajlil ard bal amara wa ta'ala lana apa itu an nata'awan wa nata'akha ma'ahum. Permusuhan kita dengan Yahudi, dan Yahudi itu bukan karena agama, tapi sekedar masalah tanah saja. Sementara Allah memerintahkan kita untuk bersaudara dan saling menolong dengan mereka. Mereka mengatakan, enggak mungkin Sayyid Qutb bilang begitu. Setelah disebutkan bukunya begini-begini, mereka mengatakan, oh ini mungkin Sayyid Qutb bukunya dicetak dalam keadaan dia enggak tahu ada orang menyisipkan. Intinya enggak mungkin salah, imamnya enggak boleh salah. Walaupun sudah dibuktikan ini buku dia. Sebelum dijelaskan itu mereka biasa baca buku itu. Kenapa mereka enggak mengatakan, oh yang ini mungkin tambahan orang ini. Nah, setelah dibongkar orang lain tahu, dia mengatakan, oh ini mungkin sisipan karena banyak orang yang benci Sayyid Qutb. Ini menunjukkan apa? Gulunya mereka terhadap pemimpin mereka yang tidak maksum. Salah ataupun betul harus apa? Selalu dibela. Dan inilah yang namanya apa? Hizbiyah. Tujuannya adalah apa? Kritikan apapun tidak boleh sampai kepada pemimpin mereka. Pasti ada udzur. Tidak boleh dikatakan salah. Dan ini adalah apa? Hawa nafsu. Tayyib as-sabi'u wal ishrun muharabatul mutamassikina bil haqq bismil ghuluwi wat tajawuz. Padahal mereka yang gulu dan melampaui batas. Yaitu mereka memerangi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dengan alasan, oh ini gulu. Atau dengan alasan, oh ini berlebihan di dalam memegang sunnah. Sekarang sudah apa? Bukan zaman, sudah bukan zaman cadar. Bukan lagi zaman terlalu apa? Memelihara jenggot. Jenggot boleh ditrim cantik-cantik. Yang penting apa? Dakwah lancar, biar orang nggak lari. Bukan lagi zaman untuk mengurus masalah isbal. Bukan lagi masanya untuk mengurus masalah kita pakai pakaian yang syar'i ataukah pakai pakaian yang ikut modern. Nggak perlu membahas itu karena zamannya adalah zaman naik ke bulan. Kalau kalian masih sibuk masalah ini, kalian gulu. Kalau kalian masih sibuk masalah ini, kalian berlebihan di dalam mengikuti sunnah. Harusnya apa? Qas dan tablugh. Memang hadisnya betul, tapi kalian salah di dalam menggunakan hadis itu untuk melemahkan semangat orang yang cinta sunnah. Kalau sekedar ikut sunnah itu dikatakan berlebihan, padahal itu Nabi yang mencontohkan. Berarti kalian menuduh Nabi, berlebihan, wahai ahlul ahwa. Tayyib. Dan telah disebutkan oleh Syekh Muqbil, orang-orang yang lemah memang akan menuduh orang yang setia dengan sunnah itu berlebihan. Padahal kita belum sampai menjalankan setengah dari sunnah Nabi semuanya. Setengah dari hadis sahih semua belum kita kerjakan. Tayyib. Bagaimana dikatakan sudah berlebihan? Sementara mereka, hadis sahih banyak tidak dikerjakan, yang dhaif banyak mereka perbuat. Bahkan bid'ah diperbuat. Jadi mereka lah yang berlebihan di dalam beragama. Tayyib as-saminu wal ishrun liyu a'naqil adillah, yaitu memilin atau membelokkan leher-leher dalil lituwafiqa usulahumul fasidah, agar dalil-dalil tadi sesuai dengan prinsip-prinsip mereka yang rusak, yaitu takwil. Dan ini selalu di kalangan ahlul bidah akan berbuat yang seperti itu. Seperti ma'ruf di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' salaf tentang wajibnya menyelisihi ahlul bidah dan wajibnya untuk menjauhi ahlul bidah. Tapi ternyata kita heran bagaimana orang yang dianggap sunni salafi, dianggap ulama besar, dianggap sebagai muridnya Syekh Albani justru menggunakan dalil al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Mukmin yang bercampur dengan orang-orang dan sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang menyendiri dari orang-orang dan dia tidak mau bercampur dan tidak sabar dengan dengan gangguan mereka. Ini juga sebagai dalil untuk meruntuhkan kewajiban untuk menjauhi ahlul bidah. Padahal dalilnya bicara masalah keumuman orang, bukan masalah ahlul bidah. Dalil ahlul bidah ini lebih khusus. Dalil yang umum harus dibawa kepada yang khusus. Untuk keumuman orang memang kita tetap bergaul dengan mereka sesuai dengan hajat.
Adapun untuk ahlul bidah, dalil khusus telah apa? Telah mengharuskan untuk menghajar orang-orang ahlul bidah wal ahwa. Gimana justru dia memilih dalil digunakan agar sesuai dengan prinsipnya yang rusak tadi. Na'udzubillah. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.